Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deki Mulia Akbar dengan akhiran NIM 096. Saya pada kali ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengampu pada skripsi saya kali ini yang berjudulkan efektivitas penggunaan media gambar untuk meningkatkan kemampuan membaca peserta didik dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas rendah SDN 05 Sulair di Kabupaten Solok. Yang mana pertanyaan pertama yaitu jelaskan semua aspek pada judul berdasarkan 7 poin latar belakang. Nah, yang pertama yaitu ada pentingnya variabel Y. Kemampuan membaca permulaan merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik di sekolah dasar karena menjadi fondasi memahami berbagai materi pembelajaran. Menurut Mustafiroh, kemampuan membaca berperan dalam meningkatkan pemahaman dan berpikir kritis siswa. Dan menurut Wulandari menyatakan bahwa kemampuan membaca yang baik memudahkan siswa memahami pelajaran. Sedangkan menurut Sari dan Fitriani menegaskan bahwa membaca permulaan menjadi dasar keberhasilan belajar. Selanjutnya poin kedua yaitu masalah yang muncul di lapangan. Kemampuan membaca permulaan peserta didik di sekolah dasar masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Berdasarkan penelitian Mustafiroh, kemampuan literasi membaca siswa masih rendah, terutama dalam memahami isi bacaan. Nah, kemudian juga Wulandari dan Hidayani juga menunjukkan bahwa kemampuan membaca siswa masih di bawah rata-rata. Selain itu juga menurut Rahim menemukan bahwa siswa hanya mampu mengenal huruf tanpa memahami isi bacaan. Selanjutnya yaitu poin ketiga, penting faktor-faktor penyebab timbulnya masalah. Nah, rendahnya kemampuan membaca permulaan peserta didik dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari guru, siswa, maupun lingkungan belajar. Dari faktor guru, penggunaan media pembelajaran yang kurang variatif dan cenderung konvensional menjadi penyebab utamanya. Itu dari kutipan Mustafiroh. Selain itu, metode pembelajaran yang kurang menarik juga mempengaruhi hasil belajar siswa. Dari kutipan dari Fauzi dan Hidayat. Kemudian dari faktor siswa, rendahnya minat dan motivasi belajar membaca turut mempengaruhi kemampuan membaca. Menurut Hidayani, selain itu gaya belajar siswa yang beragam tidak selalu sesuai dengan metode yang digunakan oleh guru. Kemudian itu akibat atau implikasinya. Jika rendahnya kemampuan membaca permulaan tidak segera diatasi, maka akan berdampak pada kesulitan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran lainnya. Itu kutipan dari Mustafiroh. Selanjutnya kutipan dari Wulandari dan Hidayani menyebutkan bahwa siswa dengan kemampuan membaca rendah cenderung mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu, Putra juga mengemukakan bahwa keterbatasan membaca mempengaruhi keterampilan literasi secara keseluruhan. Kemudian Fauzia dan Hidayat juga menegaskan bahwa kondisi ini dapat menurunkan motivasi belajar siswa. Oleh karena itu diperlukan solusi untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan peserta didik. Nah, di poin selanjutnya peneliti memberikan solusi bahwa pemecahan masalah rendahnya kemampuan membaca permulaan telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya melalui penerapan berbagai media dan model pembelajaran. Mustafiroh mengemukakan bahwa penggunaan media gambar dapat meningkatkan kemampuan memahami bacaan siswa. Kemudian Wulandari juga mengemukakan bahwa media visual mampu meningkatkan kelancaran membaca siswa. Dan Hidayani juga menemukan bahwa penggunaan media gambar dapat membantu siswa mengenal huruf dan kata dengan lebih mudah. Sebenarnya itu yaitu gap penelitian atau celah. Berdasarkan kajian penelitian, dapat diketahui bahwa sebagian besar peneliti telah mengkaji penggunaan media gambar dalam aspek meningkatkan kemampuan membaca siswa, terutama pada aspek pemahaman dan kelancaran membaca. Dari kutipan Mustafiroh. Namun dari kutipan Wulandari dan Hidayani, penelitian tersebut masih bersifat umum
dan belum secara khusus menekankan pada kemampuan membaca permulaan di kelas rendah SD atau MI. Selain itu, belum banyak penelitian yang menguji efektivitas media gambar secara eksperimen dengan desain yang terstruktur. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas penggunaan media gambar secara lebih spesifik dan sistematis sebagai upaya meningkatkan kemampuan membaca permulaan peserta didik. Selanjutnya, kebaruan dari penelitian ini akan melakukan penelitian tentang penyerapan media gambar sebagai variabel X untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan sebagai variabel Y pada peserta didik kelas rendah SD atau MI. Penggunaan media gambar dipilih karena sesuai dengan karakteristik siswa yang berada pada tahap berpikir konkret sehingga membutuhkan bantuan visual dalam memahami materi. Nah, dari 7 poin latar belakang tadi, peneliti akan mengangkat judul yaitu efektivitas penggunaan media gambar untuk meningkatkan kemampuan membaca peserta didik dalam pembelajaran bahasa Indonesia dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas rendah SDN 05 Sudut Air Kabupaten Solo. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu rumusan masalah. Saya mengangkat rumusan masalahnya yaitu apakah penggunaan media gambar efektif dalam meningkatkan kemampuan membaca permulaan peserta didik dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas rendah SDN 05 Sudut Air di Kabupaten Solo. Nah, pada skripsi saya menggunakan desain penelitian yang digunakan adalah non-equivalent control group desain, yaitu desain penelitian yang melibatkan dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen adalah kelompok yang diberikan perlakuan berupa penggunaan media gambar dalam pembelajaran, sedangkan kelompok kontrol adalah kelompok yang tidak diberikan perlakuan atau menggunakan metode pembelajaran konvensional. Kelompok kedua diberikan tes awal yaitu pretest untuk mengetahui kemampuan awal siswa, dan serta tes akhir yaitu post test untuk mengetahui hasil setelah perlakuan yang kita berikan. Lanjut kepada populasi dan sampel. Populasinya yaitu peneliti mengambil seluruh siswa SD kelas rendah dari kelas 1 sampai kelas 3 SDN 05 Sudut Air. Nah, sampel yang digunakan itu ada dua kelas, itu kelas 2A dan kelas 2B. Yang dimana kelas 2A dengan jumlah 15 siswa itu sebagai kelas eksperimen, dan kelas 2B dengan jumlah 15 siswa itu sebagai kelas kontrol. Lanjut dengan instrumen penelitian. Nah, dengan instrumen penelitian yang pertama yaitu tes kemampuan membaca permulaan dengan indikator yang pertama mengenal huruf, membaca kata, membaca kalimat sederhana, dan memahami isi bacaan. Selanjutnya, lembar observasi aktivitas siswa dengan indikator perhatian siswa terhadap pembelajaran, keaktifan siswa dalam kegiatan belajar, berpartisipasi dalam membaca, kemudian respons terhadap media gambar tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana memperoleh instrumen yang baik. Nah, sebelum digunakan instrumen penelitian yang harus diuji terlebih dahulu untuk mengetahui tingkat kelayakannya. Ada dua, yaitu ada yang pertama uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan benar-benar dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Kemudian ada yang kedua, ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk konsistensi instrumen. Instrumen dikatakan reliable jika memberikan hasil yang sama ketika digunakan dalam kondisi yang sama. Menurut Sugiono, instrumen yang baik adalah instrumen yang valid dan reliable sehingga dapat menghasilkan data yang akurat. Kemudian
bagaimana cara mengolah datanya itu. Yang pertama kita menghitung skor pretest, yang kedua menghitung skor post test, yang ketiga melakukan uji normalitas, yang ketiga melakukan uji homogenitas, kemudian yang terakhir uji hipotesis atau uji T. Nah, selanjutnya pertanyaannya cara menjawab rumusan masalah. Pertanyaan terakhir yaitu bagaimana hasil analisis menjawab rumusan masalah. Itu yang ada dua. Yang pertama, hipotesis alternatif. Terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan media gambar terhadap kemampuan membaca permulaan peserta didik dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas rendah SD atau MI. Yang kedua ada hipotesis nol. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan media gambar terhadap kemampuan membaca permulaan peserta didik dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas rendah SD atau MI. Nah, dari presentasi atau jawaban saya di atas, saya akan mengangkat sebuah judul yang berjudul efektivitas penggunaan media gambar untuk meningkatkan kemampuan membaca peserta didik dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas rendah SDN 05 Sudut Air di Kabupaten Solok. Itu mungkin itu jawaban dari saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah dan janggal mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.